semuanya. Halo. Haleluya, terdengar begitu nyaring suara-suara dari orang-orang di tempat ini. Boleh saya minta yang yang di belakang-belakang maju satu langkah lagi, boleh? Ya, satu langkah. Biar nanti yang di belakang bisa terisi. Satu langkah. Awi. Oke. Pujakan nama Tuhan, kita akan mulai kebaktian kita pada sore hari ini. Seberapapun kita harus percaya bahwa Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Kehadiran Tuhan adalah kehadiran yang benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Baik engkau yang datang dalam masalah persoalan hidup, engkau yang datang dengan berbagai pencobaan yang silih berganti datang menghampiri hidup teman-teman semua. Jadi mari sama-sama di awal bulan ini, bulan Desember, mari kita nyatakan kepada Tuhan, mari kita sembah Tuhan agar Tuhanlah yang berdaulat dalam kehidupan kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, kami datang kepadamu Bapa dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau naikkan segala pujian penyembahan kami. Engkau Allah yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Engkau Allah yang layak disembah. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dan ku sembah Kau untuk merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan.
memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu dan ku sembah Kau untuk merendahkan. Amin. Oh, mencari, oh Tuhan, nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah Bapa, kami siap Tuhan. Saat ini ku datang bersujud, amin Bapa, di hadapan tata-Mu Tuhan. Saat ini ku datang menyembah, meninggikan karena nama-Mu yang kudus. Engkaulah batu keselamatanku, kota benteng dan perlindunganku. Saat ku di dalam kesesakan, ku tahu janji-Mu selalu teguh, dan ku sembah Kau untuk merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah oh, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Mari kita nyatakan. Dan ku sembah Kau untuk merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku, dan ku sembah Kau, merendahkan diri. Amin Tuhan. Kami mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami akan selalu menantikan lawatan-Mu Tuhan. Kami akan selalu setia menunggu hadirat-Mu untuk melawat kami Tuhan. Sekali lagi dengan lembut katakan. Dan ku sembah Kau. Kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau intim bersama-Mu Bapa. Oh Yesus, lawat kami. Oh, lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu, oh, dan ku sembah Kau untuk merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkan hati kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Oh, dan ku sembah Kau, ku merendahkan diri, mencari wajah-Mu, oh Tuhan. Nantikan lawatan-Mu untuk memulihkanku. Curahkanlah anugerah-Mu bagiku. Curahkanlah anugerah-Mu, curahkan agar kami merasakan anugerah-Mu bagiku. Oh, haleluya, haleluya Bapa, terima kasih, haleluya.
sembah Dia. Mari tinggikan namanya, tinggikan namanya, tinggikan namanya. Haleluya, oh ya Bapa, haleluya. Oh ya Rabbi ya Syekarabu, haleluya Tuhan Yesus. Ya Bapa, Kau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Ini sembah kami, ini sembah kami Tuhan. Haleluya Bapa. Oh ya Yesus Tuhan. Teman-teman semuanya, sadarlah ketika engkau mengalami keintiman dengan Tuhan, disitulah engkau akan mengalami sebuah terobosan baru. Tuhan akan menghadirkan, Tuhan akan mendatangkan hal-hal baik di dalam kehidupanmu. Dan bukan saja hal-hal baik, mungkin saja hal-hal buruk untuk menguji engkau. Mari kita berproses dalam Tuhan di awal Desember ini. Kita mau melakukan sebuah terobosan yang baru di hadapan Tuhan. Inilah waktumu Tuhan, inilah waktumu untuk melawat kami Bapak. Kami rindu sekali dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami begitu kering Tuhan tanpa Engkau Bapak. Seperti kain yang kusut, kain yang kering tanpa adanya serat air di dalam kain itu Tuhan. Kami butuh, kami mau diisi Tuhan oleh hadirat-Mu ya Bapa. Syakarabu takirabu ya Bapa. Oh lebih lagi sembah Dia, karena ini waktu yang baik untuk kita semua. Oh haleluya, haleluya. Oh Yesus, Kau lihat isi hati kami, Kau yang tahu pergumulan kami. Oh Bapa, haleluya. Bagaimana kami bisa berdiam Tuhan? Bagaimana kami bisa berdiam diri? Kami mau maju bersama-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Ya Rabbi ya Syekara wa takirabu, Syekara wa takirara wa Syekara wa takirara wa Syekara wa Syai. Ya Rabbi tarara wa takirara wa Syekara. Ya Rabbi ya karara wa Syai marama takira ya Syekara wa takio. Jesus, haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Engkaulah Allah yang sanggup mengubah kehidupan kami Tuhan, menciptakan sebuah terobosan-terobosan terbaru dalam kehidupan kami Bapa. Ketika kami intim, ketika kami merasakan hadirat-Mu, ada sesuatu perubahan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Oh ya Yesus Tuhan, haleluya Bapa. Oh haleluya. Ini waktu-Mu Tuhan, ini waktu-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Ini waktu-Mu ya Tuhan, urapi dan penuhi hati yang rindu padamu. Biarkanlah Roh-Mu memenuhi setiap hati kami.
sangat rindu dengan hadirat-Mu. Tumu ya Tuhan urapi dan penuhi hati yang rindu padamu. Biarkanlah Roh-Mu memenuhi setiap hati kami. Sangat rindu dengan hadirat-Mu. Bagaimana ku bisa berdiam? Ku kan terus melangkah maju untuk dapat melihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Bagaimana aku bisa berdiam? Ku kan terus melangkah maju untuk dapat melihat kebesaran Tuhan dinyatakan. Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa. Ini waktu-Mu ya Tuhan, urapi dan penuhi hati yang rindu padamu. Biarkanlah Roh-Mu memenuhi setiap hati kami. Sangat rindu dengan hadirat-Mu. Sangat rindu dengan hadirat-Mu. Sangat rindu dengan hadirat-Mu. Berikan kemenangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami ingin bersorak-sorai memuji nama-Mu Bapa yang siap untuk memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Boleh sapa satu sama yang lain, katakan bahwa Roh Kudus hadir di sini. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sebab hari ini harinya, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Berikan kemenangan bagi nama Tuhan. Oh, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Sekali lagi,
Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat Pinus. Sebab hari ini harimu Bapa, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Sebab ada gerakan Roh Kudus terjadi dalam tempat ini Tuhan. Kami minta, kami dan percaya Bapa. Mari katakan, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Katakan, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sama-sama katakan, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan. Ada gerakan Roh Allah di sini, amin, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Sama-sama katakan, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah, terpujilah Tuhan, amin, amin. Terpujilah Tuhan, amin, amin. Terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Berikan kembali bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tiba saatnya teman-teman kita masuk dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu tahu bahwa Tuhanlah yang mengerti, Tuhanlah yang memahami setiap kondisi hati kita. Maka dari itu kita semua diajak untuk selalu berada, selalu dekat dengan Bapa. Melalui kebenaran firman-Nya kita akan dipulihkan, kita akan disegarkan kembali. Oleh karena itu mari kita sungguh-sungguh mengangkat pujian ini.
Karena Tuhanlah yang lebih tahu isi hati kita, sedalam hati kita Tuhan tahu. Haleluya. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Benar Tuhan, Engkau yang selalu bersama kami senantiasa. Amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, amin Bapa, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kepada hamba-Nya waktu dan tempat dipersilakan. Dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam hati kami, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur kalau kami saat ini Tuhan masih dapat beribadah, memuji menyembah Engkau. Apapun keadaan di luar Tuhan, hujan atau hal-hal yang lain Tuhan tidak menghalangi kami untuk kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu, kami percaya Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami rindu untuk
mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan melalui firman-Mu. Dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, supaya kami sedari muda kami sudah mengerti, memahami akan kehendak rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau ya Tuhan. Dan Engkau di dalam kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Kan biasanya duduk ya kan. Berdiri. Silakan duduk. Ini sekarang duduk. Ya silakan berdiri. Tadi Adnan terakhir nggak ngajak berdiri ya. Jadi sudah duduk semua. Shalom. Apa kabar? Wah. Kalau saya ditanya begitu, saya jawabnya sungguh amat baik. Kenapa sungguh amat baik? Karena kalau kita lihat dari Kejadian 1 ya, ayat 31 kalau nggak salah itu, setelah Tuhan menciptakan segala sesuatunya dan menciptakan manusia, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Nah, ketika manusia pertama kali diciptakan, itu dalam keadaan yang sungguh amat baik. Dan kita sekarang sedang menuju kepada keadaan yang sungguh amat baik. Makanya kalau ditanya, saya selalu berkata sungguh amat baik. Karena Alkitabiah. Kalau apa kabar? Luar biasa, ya kan? Apa yang luar biasa? Baik, saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan tema ikutilah teladanku, sebuah tema yang cukup berat ya. Sepertinya sederhana, ikutilah teladanku, tapi ketika kita mendengar hal ini, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita? Ada yang mau jawab? Ikutilah teladanku. Apa yang terlintas pertama? Ya? Wah, punya pengikut. Ya. Punya pengikut. Siapa lagi? Ada? Dari sini, grup B. Kan bertiga nih. Tengah pencet bel. Yang jawab kalau nggak kiri kanan gitu kan. Wih, melakukan ketaatan. Ya. Lebih rohani lagi. Pasti jawaban ketiga lebih rohani lagi. Ada nggak satu lagi? Karena harus tiga nih, mewakili Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayo, pemusik lagi yang baru datang. Ayo jawab apa? Pertanyaannya apa gitu kan? Jangan jempol aja gini. Kalau baca ikutilah teladanku. Apa yang terlintas? Pertama terlintas langsung deh. Wih, kan lebih rohani lagi kan? Bener kan? Kalau keempat lebih rohani lagi, kelima lebih rohani nih. Kalau semua sudah jawab rohani semua, selesai kita sudah. Karena sudah mengerti semuanya. Baik, kita buka firman Tuhannya dari 1 Timotius 4 ayat 12. Satu ayat saja. Ya, karena katanya anak muda kurang suka baca kalau firmannya panjang-panjang. Apalagi banyak-banyak gitu kan. Maunya yang singkat, padat, jelas, dan cepat selesai gitu ya. Nah tapi di luar gerimis kok tadi saya lihat ya. Jadi ngapain buru-buru pulang gitu kan. Ya. Mendingan kita di sini dengan firman, kalau perlu boleh sambil ngopi, ya sambil ngeteh, sambil makan Indomie, tapi di luar gitu kan. Nah makan pisang goreng gitu. Ada nggak disiapin nggak? Dulu perasaan suka disiapin deh. Sekarang nggak lagi. Kenapa? Budgetnya nggak ada. Waduh katanya gitu. Ditantangin katanya. Anak muda jangan ditantangin gitu kan. Nah kita buka firman Tuhannya 1 Timotius 4 ayat ke-12. Demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu,
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Satu ayat, tapi ini kalau dibedah, itu bisa 20 slide minimal. Nah sekarang pertanyaan saya, mau yang 20 slide, 15 slide, atau 10 slide? Wih. Karena saya cuma buat 10 slide, berarti nanti kalau selesai saya ulang lagi. Ya kan? Jadi 20 kan. Suatu ketika ya, saya dengar sebuah cerita. Jadi ada seorang hamba Tuhan, dia khotbah minggu pertama dengan tema ikutilah teladanku. Minggu kedua dia khotbah lagi pendeta yang sama karena gembalanya nih. Temanya ikutilah teladanku. Lalu kemudian jemaat bilang, "Wih, Pak Gembala lupa nih, minggu lalu udah khotbah ini," gitu kan. Minggu ketiga gembala khotbah tetap dengan tema ikutilah teladanku. Jemaat mulai begini. Wah, ini ada apa nih dengan Pak Gembala nih? Minggu lalu lupa, tapi minggu ini lagi-lagi kayak gini nih. Mulai resah kan, kasak kusuk. Minggu keempat khotbah dengan khotbah yang sama, ikutilah teladanku. Wah, jemaat sudah mulai panik. Kelihatan banget gitu kan. Lalu gembala bilang begini, "Saya tahu pikiran kalian. Kalian pikir saya lupa, kalian pikir saya khotbah gak punya bahan lagi. Ya, kalian pikir Tuhan sudah gak bicara sama saya lagi, sehingga saya khotbah itu mulu tiap minggu. Pertanyaannya satu, apakah sudah kalian lakukan?" Nah, lalu jemaat semua termenung. Kan firman Tuhan, ajarkanlah itu berulang-ulang. Loh, si gembala melakukan firman Tuhan, tapi jemaatnya tidak mau melakukan firman Tuhan. Seperti itu. Nah, makanya seorang pengkhotbah itu gak gampang. Ya. Baik, jadi latar belakang Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius adalah begini. Timotius itu adalah anak rohani dari Paulus. Ketika Timotius mengikut Paulus untuk pelayanan, usia Timotius 15 tahun. Siapa di sini usia 15 tahun? Kayaknya udah gak ada deh. Udah pada lebih. Oh ada. Masa sih 15 tahun? Wah, bohongin pendeta gembala lagi. Bertobat kamu. Nah, jadi apa namanya? Saya jadi lupa nih. 15 tahun ya Timotius waktu mengikut Paulus. Nah, kemudian Paulus mentor Timotius nih. Sampai akhirnya setelah Timotius dirasa sudah cukup, mampu, kemudian Paulus mengutus Timotius. Untuk apa? Untuk menjadi pengganti Paulus. Dalam apa? Dalam hal memimpin jemaat. Nah, padahal jemaat yang dipimpin itu banyak dan usianya ada yang sudah tua. Terus kemudian dewasa tua, dewasa muda, cukup dewasa. Nah, jadi Timotius kemudian seperti tidak punya kepercayaan diri. Kenapa? Karena begini, setelah Paulus melayani jemaat itu, Paulus yang seorang sudah dewasa, kemudian juga seorang yang sangat terampil, sangat pintar, ya. Terus kemudian digantikan oleh Timotius. Beban gak nih? Itu saya alami juga sebetulnya. Ketika saya menggantikan Pak Sugeng, ya, yang sudah berpuluhan tahun, 26 tahun, bahkan 27 tahun. Ya. Pak Sugeng juga sudah umurnya sangat mumpuni. Nah, ketika menggantikan, ya usia saya waktu itu 46 tahun di situ. Nah, jadi separuh kurang lebih dari umur Pak Sugeng. Nah, sama. Jadi ketika saya mendengar ini,
Saya bisa membawakan dengan rema di situ. Gak gampang. Kenapa? Setelah bertahun-tahun Paulus pimpin dengan jemaat yang usianya dari kecil sampai dewasa, biasanya anak kecil sih enggak ya. Itu yang usia dewasa sampai tua. Nah, Paulus mesti menggantikan. Timotius mesti menggantikan. Ada kalanya begini, ketika Timotius ditanya menjawab, atau ketika Timotius menyelesaikan sebuah masalah, memberikan nasihat, maka kecenderungan orang akan mengabaikan. Siapa kamu? Kamu gak lebih pinter daripada Paulus. Kamu gak lebih tua daripada Paulus. Jangankan lebih tua, sama aja enggak. Dan kami bertahun-tahun sudah dipimpin oleh Paulus. Nah, ini ada dalam penafsiran. Sehingga akhirnya Timotius merasa kurang pede. Makanya Paulus mendengar hal itu, lalu mungkin Timotius ngadu nih, ya kan, WA Paulus gitu kan. Tapi waktu itu belum ada WA ya. Nah, Paulus ngirim surat ke Timotius. Inilah yang dikatakan Paulus. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Paulus tidak mengajarkan Timotius metode bagaimana menghadapi orang-orang tua. Nah, tapi Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Untuk apa? Menjadi teladan. Untuk menjadi teladan. Dalam 5 hal aja. 5 hal. Nah, kita mau bedah sekarang. Oh, mana? Ininya. Slide-nya. Jadi yang mau saya bedah adalah 5 hal tadi. Ya. Paulus nyatakan 5 hal utama teladan hidup. Wah, kurang N tuh. Perkataan, perilaku, kasih, iman, dan kesucian. Nah, apa maksudnya ini? Ya, kita buka satu persatu. Next. Yang pertama, perkataan. Dalam teks aslinya itu adalah logos. Makanya logos sering diartikan sebagai perkataan Allah atau firman Allah. Perkataan. Berhubungan dengan kata yang diucapkan. Yesus mengatakan bahwa yang diucapkan mulut meluap dari dalam hati. Matius 12 ayat 34. Jadi begini, Paulus memberikan nasihat kepada Timotius untuk kamu menjadi teladan yang pertama melalui perkataan kamu. Artinya apa? Hati-hati dalam berkata-kata. Jangan sembarangan mengeluarkan kata-kata. Jangan mengeluarkan kata-kata sia-sia. Apalagi yang bisa menyinggung perasaan orang. Di situ. Artinya apa? Si Timotius harus jadi teladan. Nah, seringkali kita begini nih, anak muda. Ya. Hei anak muda, gitu kan. Seringkali kita tidak berhati-hati dalam berkata-kata. Terutama begini, ketika kita bicara dengan orang yang setara dengan kita, seusia dengan kita, berbicara dengan orang yang di bawah kita usianya, dan berbicara dengan orang yang lebih tinggi atau lebih tua usianya daripada kita. Nah, kita seringkali salah dalam berkata-kata, bukan kata-katanya doang yang salah. Tapi apa? Kita tidak bisa menempatkan diri. Artinya tidak tahu diri. Ngomong sama orang tua, sama selevel dan di bawahnya. Akhirnya apa? Akhirnya ya kita ya tidak pantas lah. Makanya begini, kita harus bisa membedakan, menempatkan diri kepada siapa kita bicara atau lawan bicara kita. Seperti itu. Nggak bisa kita main buku rata aja. Nah, terus kemudian yang kedua adalah apa?
perkataan itu sendiri. Belum geser. Belum ya. Jadi perkataan kata-katanya sendiri. Kan pernah dibahas dulu ya, dari zaman dulu kata-kata sekarang yang ya seringkali diucapkan sebetulnya hanya kamuflase dari kata-kata yang kasar. Apa contohnya? Apa? Anjir, ya kan? Anjay, apa lagi? Hah? Buset. Kalau buset mah biasa. Apa? Jadi kata-kata yang ya sebetulnya maknanya nggak bagus. Tapi akhirnya kita terbiasa ngucapin. Akhirnya jadi apa? Jadi refleks. Kita kaget, kita ketemu teman, kita apa? Apapun itu. Ngomongnya anjay, ngomongnya anjir. Gitu loh. Nah, kamu doa ya? Anjir. Baru doa. Nah, jadi akhirnya kita itu nggak sadar. Kita sudah mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Padahal firman Tuhan mengatakan apa? Yang diucapkan mulut itu mulut dari hati. Jadi ada teori mengatakan begini. Apa yang ada dalam pikiran kita, ya, itu nanti akan terucap. Apalagi dalam hati, perasaan. Ini bicara hati lebih dalam lagi nih. Ketika kita bicara dengan perasaan yang baik, yang nggak baik, yang marah, yang benci, atau yang bersahabat, sekalipun kata-katanya sama, tapi akan beda intonasinya, akan beda, apalagi nadanya, akan beda semuanya. Dan orang yang kita ajak bicara, itu bisa menangkap apa yang ada dalam hati kita. Karena gini, ada yang namanya frekuensi. Beta dan gamma, bukan beta dan ale gitu ya. Beta dan ale itu Ambon, ya kan. Beta dan gamma. Frekuensi beta itulah frekuensi yang baik. Frekuensi gamma adalah yang tidak baik. Nah dulu saya punya teman namanya Gamma. Anak gak baik nih gitu kan. Nah ketika kita, perasaan kita ya itu baik, maka akan keluarlah frekuensi beta. Dan orang akan menangkap tuh frekuensi itu. Tapi kalau kita lagi gak baik-baik saja, maka yang keluar adalah frekuensi gamma. Dan orang akan juga merasakan. Contohnya, satu kalau kita lagi di bus, atau lagi ibadah mungkin. Sebelah kita nguap. Terus kita ikut-ikutan kan, jadi nguap. Wah, gitu. Atau sebelah kita nih, ini lagi ada masalah dari rumah nih. Lagi kesel banget. Bawaannya dia kesel, padahal dia diem. Tapi kita bisa merasakan kan. Ini orang kenapa sih gitu kan. Kok hawanya gak enak banget, kita sering ngomong gitu kan. Hawanya gak enak banget gitu kan. Hawa siluman gitu kan. Itu film Gokong tuh. Ya. Nah, itu yang pertama. Makanya hati-hati dalam kita berkata-kata. Nah, Timotius diminta oleh Paulus, diberi nasihat untuk menjadi teladan dalam berkata-kata. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi teladan dalam hal berkata-kata? Yang kedua, next. Berbicara tentang perilaku. Ya. Nah ini bahasa Yunaninya adalah gaya hidup atau cara hidup seseorang. Perilaku itu adalah bicara tentang gaya hidup atau cara hidup seseorang. Kita harus hidup benar-benar saleh supaya orang-orang di sekeliling kita akan memuliakan Allah. 1 Petrus 2 ayat 12. Jadi Paulus menasihatkan pada Timotius untuk yang pertama setelah berkata-kata, kedua perilaku. Karena gini, apa yang ada dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, itu akan termanifestasi lewat kata-kata kita. Yang kedua, lewat perilaku kita. Makanya kalau orang hatinya pahit, hatinya penuh dengan kekecewaan, hatinya penuh dengan kemarahan, hatinya penuh dengan kebencian, dendam, maka yang keluar biasanya kata-kata yang pahit juga. Dan perilakunya juga akan menggambarkan apa yang dalam hati. Biasanya begini,
secara psikologi, orang yang tersakiti, dia akan menyakiti. Kenapa? Supaya orang juga merasakan apa yang saya rasakan. Jadi kalau orang susah, biasanya ngajak-ngajak. Tapi kalau lagi seneng, ngumpet-ngumpet. Gitu nggak? Hah? Nah, makanya saya pernah bilang sama teman saya begini. Ketika saya ada masalah nih ya, saya ada masalah. Saya telepon teman saya, bro gue lagi masalah nih bro, nih kan, wah gini. Masalah kerjaan waktu itu. Lo tuh ya, kalau ada masalah aja telepon gue. Kalau nggak ada masalah, ngilang lo gitu kan. Kan lo sahabat gue. Saya gituin. Terus dia bilang, lah gimana? Kalau lagi seneng lo nggak ada. Lagi susah jaga gue, kan lo sahabat gue. Kan sahabat ada di kala susah. Ya kan? Kalau lagi seneng, semua orang mau berteman sama kita gitu kan. Orang gak kenal pun juga tahu. Pengen sama kita, karena kita lagi seneng. Tapi lagi susah, gak ada yang mau deket-deket kita. Makanya orang susah biasanya ngajak-ngajak buat susah. Nah jadi yang kedua, Paulus menasihatkan kepada Timotius untuk apa? Untuk dia juga memiliki cara hidup, gaya hidup, perilaku, sikap, tingkah laku yang saleh. Saleh itu artinya apa? Saleh itu artinya berusaha untuk hidup benar. Di situ. Gak ada orang benar. Sampai hari ini. Hanya Yesus yang benar. Kalau surga tuh orang benar semua tuh. Gak ada orang benar. Yang ada adalah orang saleh. Yaitu apa? Orang yang berusaha untuk hidup benar. Sekalipun hidupnya belum benar-benar benar. Tapi berusaha. Nah pertanyaannya, kita tiap hari berusaha hidup benar gak? Saya gak bertanya, kita tiap hari hidup benar gak? Belum pasti. Tapi kita setiap hari berusaha gak untuk hidup benar? Dan Tuhan itu menghargai usaha kita. Kalau kita gak berusaha, ya gak akan ada hasil. Nah jadi ketika Paulus menghadapi jemaat, dia harus punya sikap yang saleh. Sehingga apa? Orang akan menghormati dia. Karena sikapnya yang saleh. Yang baik. Yang sopan. Salah satu dari sikap saleh adalah sopan. Nah sekarang ini sopan santun. Saya cukup prihatin dengan anak muda sekarang. Kenapa? Karena sudah kurang nih nilai-nilai kesopanan. Pernah lihat nggak anak muda kalau lewat begini, misi, kayaknya udah jarang ya, di kota terutama. Kedua, kalau lagi makan nawarin, mari makan gitu kan. Yang ketiga, ada orang tua duduk, ya kan? Terus anak muda datang aja, sambil berdiri ngomong. Nah, itu hal yang sepele. Tapi harus ya, kita jalankan supaya orang menghormati kita. Untuk kita bisa dihormati orang lain, kita harus bisa menghormati orang lain. Kan firman Tuhan berkata begini, apa yang engkau inginkan orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu. Jadi jangan pernah kita berharap kita dihormati orang lain kalau kita tidak bisa menghormati orang lain. Jangan berharap kita dibaikin sama orang lain kalau kita tidak baik kepada orang lain. Minimal orang gak jahat sama kita, tapi orang gak mau dekat-dekat kita. Gitu. Next. Yang ketiga, kasih. Nah ini agape nih, sangat familiar. Berkaitan dengan perhatian tulus terhadap semua orang. Selalu berusaha untuk mengusahakan kesejahteraan orang lain. Ini adalah ciri dari kasih. Yang pertama apa? Tulus. Tahu nggak tulus itu apa? Penyanyi. Ya kan? Lo bener, salah nggak? Bener, ya kan? Nah, tapi arti kata tulus sendiri dalam agape, ya kan? Itu artinya tidak pernah berhitung. Tidak yang mencari untung, tidak berharap apapun. Jadi kita melakukan
dengan tulus apa? Ya sudah. Ketika, ini tulus begini ceritanya, ketika kita sudah memberi sesuatu kepada orang lain, entah uang, entah barang, ya sudah, selesai. Jangan kita begini, kita kasih uang, orang itu lalu kita tanya-tanya, uang yang gue kasih buat apa kemarin? Kok beli ini, kok beli itu, segala macam gini-gini. Atau barang kita kasih. Nah itu nggak tulus namanya. Atau tulus itu berbuat, ketika kita berbuat baik kepada orang, kita nggak mengharapkan orang itu akan berbuat pada kita. Sekalipun kita nggak berharap, pasti orang akan membalas kebaikan kita. Dan tulus itu sampai begini, sekalipun kita berbuat baik kepada orang, tapi orang tidak berbuat kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada orang itu. Itu tulus. Susah nggak? Susah. Kalau gampang, ya kan? Wah, surga udah penuh tuh. Kita harus mengasihi sama kita dan bahkan musuh kita. Ini ajaran yang banyak di luar kekristenan bilang ini bodoh. Mengasihi musuh. Apalagi kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Terbalik kali, kiri kasih kanan. Karena gambaran begini. Benar-benar kanan. Karena dulu orang Roma kalau nampar orang, itu nggak pakai ini nih. Tapi pakai punggung. Pak, kenapa? Itu penghinaan. Maka Tuhan Yesus, kalau tampar pipi kanan, Pak, kasih pipi kiri supaya ya? Supaya ditampar begini. Jadi kita nggak terhina. Saya pun sakit. Maksudnya gitu, bukan kita balas. Nah, mengasihi musuh. Musuh bukan begini berarti ya. Oh Pak, Kak, Pak Gem, berarti saya boleh dong punya musuh? Maksudnya musuh apa tak? Maksudnya musuh adalah orang yang membenci kita, sekalipun kita baik dengan orang itu. Itu tulus, itu kasih Tuhan. Next, yang keempat, bicara tentang iman, pistis. Kan yang pertama, perkataan. Yang kedua, tingkah laku. Yang ketiga, kasih. Yang keempat berbicara tentang iman atau pistis. Pada dasarnya berarti kepercayaan atau keyakinan kepada Tuhan. Ini pada umumnya, iman itu selalu digambarkan kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan. Pistis dapat juga mengacu kepada kesetiaan dan loyalitas. Contohnya begini, kenapa iman dikaitkan dengan kesetiaan dan loyalitas? Pernah dengar seorang hamba Tuhan atau banyak hamba Tuhan yang mereka mati secara martir. Kenapa? Mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Ada satu siapa? Itu hamba Tuhan yang istrinya dipanah. Terus mati. Terus kemudian dipenggal apa dipanah ya? Dipenggal istrinya atau dipanah, kemudian anaknya. Untuk dia menyangkal. Karena kalau dia disuruh menyangkal, dia dihukum mati, mungkin gampang. Tapi ketika lihat istrinya, kemudian anaknya, bisa nggak tahan? Saya nggak bayangin. Berat, tapi itu iman, loyalitas. Nah, kita sudah punya iman seperti itu nggak? Nah, makna terdalamnya dari iman adalah mempercayakan hidup kepada yang dipercayai atau diyakini. Ini berbicara tentang penyerahan hidup secara total. Artinya begini, kalau kita punya iman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, artinya kita harus menyerahkan atau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan yang kita percayai. Penyerahan hidup total, artinya begini, apapun yang Tuhan minta, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita tetap berserah kepada Tuhan. Tapi bukan berarti berserah itu kita pasif gitu. Kita percaya berserah pada Tuhan, tapi kita tetap harus mengambil tindakan. Makanya begini, orang yang bersukacita, orang yang memiliki damai sejahtera adalah orang yang
selalu mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena dia percaya apapun yang terjadi, seizin Tuhan. Jadi dia tidak pernah bersungut-sungut, kecuali karena dosa, yaitu ya harus dimakan buahnya. Jadi iman bicara tentang penyerahan hidup secara total. Iman bukan begini ya. Saya sama anak saya, Denny waktu itu belum lama nonton pameran mobil. Ya kan? Wih, mobilnya keren-keren. Ya, saya pengen mobil Ford, ya, Ford Everest. Ada. Tapi bukan yang saya pengen, yang saya pengen 3000 cc. Kepengen boleh dong, ya kan? Nah, itu bukan berarti iman begini. Tumpangin tangan dalam nama Yesus. Jadi milik saya. Bukan begitu. Klaim-klaim. Bukan begitu. Iman itu bukan begitu. Tapi iman apapun yang terjadi seperti ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu mereka masuk dibawa ke perapian. Apa yang mereka katakan? Ada ingat nggak? Saya berani berkata itulah iman yang paling tinggi. Bayangin, ketika udah masuk perapian, dia mikir kan, pasti mati dong. Ya kan? Dan dia bilang, sekalipun Tuhan tidak menolong kami tetap tidak mau menyembah patung berhala. Ya sudah, itu iman yang paling luar biasa loh. Bisa nggak kita berkata begitu sama Tuhan atau sama diri kita sendiri? Sekalipun Tuhan nggak nolong saya nih, tapi jangan begini, nggak belajar, ulangan, terus bilang begini, sekalipun Tuhan tidak tolong saya, ya sudahlah, mau dapat nilai jelek juga, saya pasrah, ya kan? Saya berserah sama Tuhan, gitu kan? Itu namanya iman yang bodoh. Situ. Next, yang terakhir, kita bicara tentang kesucian, hagios, yang berasal dari akar kata yang sama dengan murni. Suci itu murni. Tidak ada campuran lain. Emas, murni berapa karat? 24 karat. Kalau 22 karat, murni nggak? Kenapa nggak murni? Karena ada campuran. Wah, yang paling tahu, pertama saya, kedua Kabarni. Karena kami sudah punya cincin kawin. Waktu beli kan pasti kan nanya-nanya kan, ini berapa karat, berapa harganya segram, gimana model gimana. Situ. Nah, jadi yang namanya murni itu tidak bercampur. Di situ. Nah, tapi maksud dari kata kesucian ini berbicara konteksnya pada waktu itu digunakan untuk keadaan murni secara seksual. Tidak tercemar. Perjaka atau perawan. Kalau perawan kan katakan perawan ting-ting. Kalau perjaka tong-tong. Nah, jadi waktu itu Paulus menggambarkan kesucian sebagai sebuah kemurnian atau seperti seorang perjaka dan seorang perawan. Itu. Maksudnya apa? Supaya ya Paulus sebagai anak muda, dia bisa mempertahankan dirinya supaya dia tidak jatuh ke dalam dosa seks. Kenapa? Karena ketika Paulus melayani, dia nggak hanya melayani pria-pria dewasa, tapi juga wanita-wanita, bukan wanita dewasa lagi, juga sebaya dan di bawahnya. Kenapa? Karena pada waktu itu, dosa seks itu cukup merajalela. Kan kejatuhan orang itu ada 3 katanya. Harta, tahta, dan renata. Salah ya. Harta, tahta, dan wanita. Itu kali buat pria. Kalau buat wanita, harta, tahta, pria. Tapi zaman sekarang, harta, tahta, bisa wanita, bisa pria. Kenapa? Karena LGBT. Nah, heran kan? Semakin kacau kan dunia kan? Jadi harta tahta wanita sekarang garis miring atau pria. Bisa wanita, bisa pria. Ya kan? Nah, coba kita baca ya
1 Timotius 5 ayat 2. Satu orang baca deh. 1 Timotius 5 ayat 2. Sambungan setelah Paulus berkata begini. Perempuan-perempuan tua, coba ayat sebelumnya deh. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapak, maksudnya laki-laki tua nih, ya, atau orang dewasa, laki-laki. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Nah ini selevel nih. Nah, next. Perempuan-perempuan tua sebagai ibumu. Dan perempuan-perempuan muda yang artinya usianya di bawah Paulus, ya, sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Kenapa Paulus mesti menambahkan itu? Tegurlah perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian atau kesucian. Supaya Paulus bisa menghindari hawa nafsu anak muda. Atau menghindari kalau Bang Roma bilang darah muda. Itu pesan dari Paulus. Itu sangat ditekankan. Kenapa? Karena berbicara kesucian saat ini, susah. Di beberapa daerah, survei menemukan. Kan saya pernah bawain kan? Seminar mengenai seksual. Di situ. Dan saya mau bagikan kepada kalian ya, yang belum menikah. Saya cerita, ketika saya menikah dengan istri saya, Bugem, ya. Bugem adalah wanita pertama dan yang terakhir. Satu untuk selamanya, satu atau tidak sama sekali. Maksudnya apa tuh, Bagem? Satu untuk satu artinya saya buat ibu, ibu buat saya. Satu untuk selamanya artinya apa? Sampai kematian memisahkan kita. Dan satu atau tidak sama sekali maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Nah, ini pengalaman ya. Nah, kalau bukan dengan ibu, dengan Bugem, saya nggak akan nikah dengan yang lain. Di situ. Makanya waktu putus, rasanya kehilangan banget. Kenapa? Karena saya tidak akan menikah lagi sama siapapun. Balikan. Di situ. Hah? Balikan. Jadi deh. Hah? Buaya? Iya. Buaya itu setia. Buaya air tapi ya, bukan buaya darat ya. Yang nggak setia itu buaya darat. Kalau buaya air itu setia. Setia loh. Makanya kenapa orang Betawi kalau nikah, kawin, harus ada roti buaya. Karena roti buaya itu melambangkan kesetiaan. Yang nggak setia adalah buaya darat. Nah ini berbicara hal ini loh. Paulus menekankan loh. Dengan kemurnian. Makanya hati-hati nih. Yang laki-laki maupun yang perempuan. Ketika kita berhubungan dengan lawan jenis. Ingat. Kita harus punya yang namanya kesucian atau kemurnian. Dulu waktu saya ikut sebuah kegerakan anak muda. Ya, itu PPRG. Persekutuan Pemuda Remaja Gereja. Itu waktu itu dari sekian puluh sinode, sekian ratus gereja nasional. Waktu kami menyuarakan adalah begini, menjaga keperawanan dan keperjakaan sampai hari pernikahan. Dan dilambangkan dengan apa? Cincin. Pakai cincin waktu itu. Cuman bukan cincin emas sih, cincin biasa sih. Itu. Nah, itulah yang harus anak muda, kita sebagai anak muda lakukan. Untuk menjadi teladan. Gak gampang. Paulus memberikan teladan kepada Timotius.
Dan Paulus meminta Timotius memberikan teladan kepada jemaat. Dan saya sebagai pemimpin, saya harus memberikan teladan kepada orang-orang yang saya pimpin. Dan orang-orang yang saya pimpin harus memberikan teladan kepada jemaat maupun orang di luar sana. Supaya apa? Tadi firman Tuhan apa? Supaya nama Allah dipermuliakan. Bukan untuk kita. Dan kita meneladani siapa? Kristus. Ketika Paulus berkata, ikutilah teladanku. Karena Paulus sudah mengikuti teladan Kristus. Sehingga orang-orang yang dia pimpin mengikuti teladan dia yang seperti Kristus. Jangan begini, ikuti teladan saya, ikuti gaya hidup saya. Tapi saya tidak mencirikan gaya hidup Kristus. Itu pemimpin yang tidak benar. Dan sampai hari ini, saya terus menjaga hidup saya. Dari muda, dari kecil bahkan. Ya, saya sedikit cerita ya, bukan untuk menjatuhkan atau menyombongkan diri. Dari kecil, saya tidak pernah satu batang rokok pun saya hisap. Paling setengah batang. Enggak lah, enggak begitu juga, ya kan. Saya pernah waktu kerja, ditawarin sama bos, owner. Pak Gatot, ngerokok ya? Enggak. Dari kapan? Dari kecil. Masa sih? Iya. Dia keluarin rokok. Nih, isep satu batang 200.000. Saya kasih 200.000. Enggak. 500.000. Enggak. 1 juta. Satu batang 1 juta isep. Enggak. Oke nih terakhir, dia keluarin duit. Nih ada 2 juta nih. 1 batang isep. Ambil duit 2 juta. Enggak. Wah gila nih orang katanya. Semua pada wah gitu kan. Ya, karena saya juga pendeta kan. Kalau pendeta sih gak apa-apa sih. 2 juta kan. Dan saya juga gak pernah mabuk. Gak pernah ya main perempuan. Main sama perempuan iya. Tapi kalau main perempuan enggak. Dan saya benar-benar menjaga keperjakaan. Dan juga ibu keperawanan sampai hari pernikahan. Makanya tadi saya bilang, ketika kami pernikahan kami di hari pernikahan itu, saya lihat juga waktu itu Berni juga nangis tuh dari awal tuh. Saya kan, Berni nangis. Saya bilang sama Bugem tuh kayak dulu saya tuh. Saya dari awal ketika masuk tuh, saya sudah nangis. Selama duduk pujian penyembahan firman Tuhan, saya nangis terus. Dan ketika waktu berdiri sebelum pemberkatan nikah, saya nengok ke atas. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya persembahkan pernikahan kami yang kami jaga sampai saat ini untuk kami tetap perjaka dan perawan. Wah itu rasanya bangga banget. Bangga banget. Saya nggak bisa kasih Tuhan apa-apa, tapi dengan saya menjaga hidup saya, itu kebanggaan. Di situ. Dan sampai hari ini, sudah 24 tahun saya menikah. Kami berdua tidak pernah ada masalah, selingkuh, KDRT. Kenapa? Karena kami saling menjaga. Dan kami memberi teladan kepada anak-anak kami. Saya menikah umur 27 tahun. Bugem umur 25 tahun. Itu yang bisa saya ceritakan, berikan kepada kalian semua sebagai anak muda. Ayo! Kalau saya bisa, kalian pasti bisa. Amin? Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami ucap syukur. Kalau sampai hari ini Tuhan terus ingatkan kami melalui firman-Mu. Untuk kami menjaga hidup kami ya Tuhan. Menjaga perkataan kami. Menjaga iman kami. Menjaga perilaku kami. Menjaga kasih kami. Dan menjaga kesucian kami. Supaya kami dapat menjadi teladan bagi orang lain. Kami berdoa ya Tuhan. Biarlah kami dapat hidup dalam perkenanan Tuhan. Dengan kami hidup
menjaga kesucian, kekudusan, iman, kasih, perkataan, perilaku tindakan kami Tuhan. Bahkan pikiran kami ya Tuhan. Untuk selalu tertuju kepada Tuhan. Sehingga tidak ada pikiran-pikiran jahat. Tidak ada pikiran-pikiran najis. Dan tidak ada perkataan-perkataan kotor. Tidak ada perkataan-perkataan kasar keluar dari mulut kami. Dan juga tidak ada tindakan, sikap, tingkah laku kami yang juga tidak baik ya Tuhan. Yang tidak memuliakan Engkau, tidak berkenan kepada Engkau Tuhan. Dan kami dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Sekalipun kami masih muda ya Tuhan, kami mau menjadi teladan bagi banyak orang ya Tuhan. Supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan sebentar kami mau menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau Tuhan. Mengenang kembali akan kasih-Mu yang begitu besar, begitu dalam, begitu luas. Yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Menebus dosa-dosa kami Tuhan. Mendamaikan kami. Membenarkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Mari kita bangkit berdiri. Yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karena terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita mengangkat roti yang lambang dari tubuh Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah teman-teman, roti yang ada di tangan kita adalah lambang dari tubuh Kristus? Mari dengan iman kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita mengangkat anggur yang adalah lambang dari darah Kristus melalui kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah teman-teman, anggur yang ada di tangan kita adalah lambang dari darah Kristus? Dengan iman kita meminumnya di dalam nama Yesus. Mari kita menaikkan syukur kita pada Tuhan. Oleh karena kebaikannya, kasihnya yang begitu besar kepada kita, yang sudah memberikan teladan hidup kepada kita, sehingga selayaknya sepantasnya
kita mengucapkan syukur, menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita, sembah kita kepada Tuhan. Dan terutama kita mengikuti teladan hidup dari Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita juga dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk teladan-Mu Tuhan. Sekalipun kami masih muda Tuhan, kami mau hidup meneladani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah komitmen kami Tuhan pada Engkau ya Tuhan, untuk kami menjaga perkataan kami, kami menjaga perilaku kami menjaga iman kami menjaga kasih kami, dan kami menjaga kesucian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali teman-teman. Oke, siapa yang terberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, melambaikan tangannya, pujikan nama Tuhan. Semoga kita pulang dari tempat ini, kita dapat menjadi teladan mengikuti karakter seperti Kristus. Amin. Haleluya. Tiba saatnya persembahan, kita akan memberi sembari pengumuman persembahan dijalankan, pengumuman akan ditampilkan. Saya minta kesediaan Om Anjeli bahwa kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mau memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan setiap persembahan yang akan kami persembahkan biarlah menjadi berkat bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, shalom semuanya. Sambil persembahan dibagikan, persembahan dijalankan ya. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan sedikit banyak pengumuman. Tapi sebelum pengumuman disampaikan, saya ada tebak-tebakan satu teman-teman. Makanan apa yang bikin kaget? Deng deng. Deng deng. Deng deng, kaget gak? Deng deng. Kaget gak? Enggak ya? Oke. Karena persembahannya udah selesai, ya udah. Sekali lagi ya, sebelum pengumuman, terima kasih banyak Pak Gem untuk khotbah yang sudah disampaikan, firman yang sudah disampaikan, sangat memberkati banget. Bagaimana kita mesti berani sebagai anak muda berkata, ikuti teladanku karena aku sudah mengikuti teladan Tuhan. 5 hal tadi tuh. Ada yang ingat apa aja? Perilaku, perkataan dulu, perkataan, perilaku, iman, kasih, iman, kesucian. 5 hal ini nih, 5 hal ini kita tanamkan ke diri kita masing-masing supaya walaupun kita masih muda, kita tidak dianggap rendah sama orang lain, kita juga tidak menjadi rendah karena kita bisa menjadi teladan justru bagi sesama kita. Amin. Terima kasih Pak Gem sekali lagi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Oke. Lalu minggu depan teman-teman kita tidak ada ibadah. Jadi minggu depan hari Sabtu jam 5 di sini kosong. Karena kenapa? Karena hari Minggunya kita akan mengadakan Natal umum. Yeay. Gitu doang. Yeay. Kita akan mengadakan Natal umum di tanggal 15. Jadi teman-teman perhatikan, jangan sampai nanti tiba-tiba pas datang ke sini nge-WA nanti di grup, lah kok gak ada siapa-siapa, kok kosong gitu. Ya karena kita gak ada ini. Ada sih saya di lantai 1, tapi ya saya kan gak ada di sini gitu kan. Gitu ya. Jadi minggu depan itu kita tidak ada ibadah dan ibadahnya akan digabung ke Natal umum di tanggal 15 di hari Minggu. Lalu di tanggal 15 itu teman-teman mungkin ada orang tua yang udah lama gak bergereja misalkan, ajak ya ke Natalan. Setidaknya orang tua kita ibadahlah setahun sekali gitu. Tapi saya yakin di sini semua kita orang tuanya pada ibadah semua ya. Oke, lalu di
tanggal 21-nya hari Sabtu tanggal 21-nya, jadi 2 minggu ke depan kita akan mengadakan Natal Youth. Yeay lagi dong. Nah, untuk Natal ini Natal yang sangat spesial karena diadakan di tempat ini di lantai 5 dengan tema The Love Has Come. Yoi. Dan dengan pembicara yang tentunya sangat anak muda banget, sangat terkenal di Sungai Yordan, yaitu Ko Bernie. Ko Bernie, mantap. Nah itu takdung nanti ada part kayak gitu di khotbahnya, takdung. Oke, jadi buat teman-teman yang punya teman sekolah atau teman-teman lain, ajak Natalan gitu. Ayo Natalan di Sungai Yordan itu, di GBI Sungai Yordan. Kita penuhin lah tempat ini gitu. Oke, lalu di minggu berikutnya lagi setelah tanggal 21 kita kembali lagi ibadahnya di tanggal 28 itu ditiadakan, akan digabung dengan ibadah umum. Di ibadah umum bareng dengan orang tua kita di tanggal 29-nya berarti ya, 29 ibadah penutupan tahun ya Pak Gem ya. Di ibadah penutupan tahun kita ibadah bareng-bareng sama keluarga di lantai 3 gitu. Dan make sure tuh bawa keluarga lagi. Jadi kita benar-benar menutup tahun bersama keluarga gitu. Oke, kurang lebih seperti itu aja pengumuman hari ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Dan sebelum kita menutup ibadah kita seperti biasa kita akan tutup dengan berdoa. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita akan berdoa syafaat teman-teman. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya ya Bapak setiap apa yang kami lakukan di peribadahan ini Tuhan tidak keluar sia-sia ya Bapak. Firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui gembala kami ya Tuhan, itu bisa tertanam di hati kami dan bisa tumbuh bahkan berbuah ya Bapak. Kami ya Bapak anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan bisa menjadi teladan bagi sesama kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Di tempat ini juga ya Bapak pada hari ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami, negeri kami ya Bapak. Yang secara khusus ya Tuhan di akhir tahun ini ya Tuhan sedang terjadi banyak bencana ya Tuhan di beberapa tempat Tuhan. Kami hanya berdoa ya Bapak kiranya Kau Tuhan yang memberikan damai sukacita ya Bapak kepada orang-orang yang terdampak bencana ya Tuhan dimanapun itu ya Bapak, yang terkena banjir, longsor dan apapun itu ya Tuhan yang terdampak bencana ini ya Bapak, kiranya damai sejahtera-Mu dan sukacita daripada Tuhan turun atas mereka ya Bapak. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa kami ya Tuhan, untuk negeri kami Indonesia ya Tuhan. Kiranya Bapak damai sejahtera-Mu ya Tuhan tercurah atas negeri kami ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan kiranya ya Bapak tercurah atas negeri kami Indonesia ya Tuhan. Secara khusus ya Bapak untuk anak-anak muda, generasi-generasi penerus yang ada ya Tuhan, kiranya ya Bapak Kau pakai ya Tuhan, jadikan ya Tuhan generasi muda Indonesia ini ya Tuhan berbeda daripada generasi-generasi muda yang lainnya ya Tuhan, menjadi orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga ya Tuhan bangsa kami ya Bapak menjadi bangsa ya Bapak yang benar-benar ya Tuhan bisa menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain. Bangsa kami ya Tuhan menjadi bangsa yang bisa menolak ya Tuhan norma-norma baru ya Tuhan yang diajarkan oleh dunia ya Tuhan. Bangsa kami bisa memiliki integritas ya Tuhan untuk menjadi terang ya Tuhan bagi bangsa-bangsa lainnya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan, terima kasih banyak ya Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami ya Bapak dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan kiranya ya Bapak Kau memberikan kepada keluarga kami ya Tuhan roh takut akan Tuhan. Kau memberikan kepada keluarga kami ya Tuhan rasa untuk Tuhan Kau menjaga kesehatan mereka ya Tuhan. Kau memberikan hikmat kepada mereka ya Bapak untuk mereka ya Tuhan menjaga kesehatan mereka ya Tuhan. Kau memberikan hikmat juga ya Bapak kepada keluarga kami juga ya Tuhan untuk mereka bisa mencari bertanggung jawab ya Tuhan atas
atas rumah tangganya ya Bapak. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak ya Yesus. Terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan pada hari ini ya Bapak, untuk teman-teman kami ya Bapak yang mungkin pada hari ini belum bisa hadir ya Tuhan bersama dengan kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Jagailah mereka ya Tuhan, dan kiranya ya Bapak esok hari ya Tuhan, di kemudian hari ya Bapak, di ibadah berikutnya ya Bapak, kami dapat beribadah bersama-sama ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk acara Natal ya Tuhan yang akan terlaksana di tanggal 15 ya Bapak. Kiranya ya Bapak, lewat Natal ya Tuhan yang diadakan oleh GBI Sungai Yordan ini ya Tuhan, banyak orang-orang yang diberkati ya Tuhan, banyak jemaat-jemaat lama ya Tuhan, ataupun jemaat-jemaat yang baru pertama kali datang ke tempat kami ya Tuhan diberkati ya Bapak. Dan berikutnya ya Tuhan, di acara Natal Youth ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya ya Bapak jamahan lawatan Tuhan ya Bapak terjadi ya Bapak di acara Natal kami ya Bapak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami hanya berdoa ya Tuhan supaya setiap acara yang kami adakan ya Tuhan bukan hanya sekedar euforia semata ya Tuhan, tetapi juga ada Tuhan di dalamnya, dan ada perubahan, ada pembentukan, dan ada terobosan terjadi ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih banyak Yesus, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan pulang dan kami siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Teman-teman yang kasih Tuhan, ibadah kita sudah selesai, dan sebelum kita kembali ke tempat masing-masing, mari kita angkat hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat sore.